Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen dan guru penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Heri Dwi Andiawan. Saya guru SDIP Al-Madinah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 LPTK Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 dengan mengambil tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran yang kedua di kelas 5 melalui moda daring, video conference, Google Meet. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Termasuk kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk belajar bersama. Anak-anakku, Ustaz mengingatkan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Ya, rajin memakai masker, rajin cuci tangan, kemudian juga menjauhi kerumunan. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, supaya dipimpin berdoa, Mas Fayat, silahkan dipimpin doa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa Baik, semoga Allah senantiasa memberkahi, memberikan karunia yang besar kepada kita semuanya, khususnya memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita berikrar Pancasila bersama-sama dipimpin oleh Muhaiminan. Silakan di Muhaiminan, kemudian dengan sikap yang baik kita mengikrarkan Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Dua. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5.
Anak-anakku semuanya, Pancasila tidak hanya diikrarkan, tapi supaya bisa diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Baik, anak-anakku soleh semuanya, masih semangat? Semangat ya, anak soleh. Iya, Baik, ya, ya. Sebelumnya Ustadz akan share screen dulu. Baik, anak-anakku semuanya, masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema ketiga, lingkungan dan manfaatnya. Kita memasuki pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1, dengan mengamati PPT dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis kelainan pada tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan video pada PPT tentang kelainan alat gerak, siswa mampu mengidentifikasi penyebab kelainan pada tulang anggota gerak dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati PPT dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan cara memelihara kesehatan tulang sebagai alat gerak secara mandiri. Yang keempat, dengan menyimak bacaan, siswa mampu melaporkan informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Anak-anakku rahimakumullah, Ustadz punya gambar ini ya. Silakan salah satu Ustadz minta untuk membacakan teks yang ada di situ. Yang lain coba disemak dan sekaligus memperhatikan gambar yang ada di situ. Ya, ada gambar apa itu ya? Orang yang mengalami kelainan tulang. Kakek-kakek ini yang bagaimana itu keadaannya? Bungkuk. Bungkuk. Ya, Hanif mengatakan kakek yang memiliki kelainan tulang. Yang lain, kabar apa itu? Anak-anakku semuanya, anak soleh. Barakallahu fikum. Pengrajin tua itu. Mas Hanif minta tolong dibacakan ya, silakan. Iya. Silakan Hanif. Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali. Tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya, dulu dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk, membentuk gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras. Namun sayang, dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk, kata pengrajin. Benar sekali, Ali. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Dari bacaan tadi, apa yang bisa kita dapatkan pelajaran darinya? Selalu duduk yang tegak dan banyak beristirahat. Selalu duduk yang lurus. Tidak duduk membungkuk. Tidak duduk membungkuk. Kalau duduk terlalu lama bagaimana? Ada waktu untuk istirahat. Istirahat. Iya, baik. Barakallahu fikum. Ya apa kabar rek? Ketemu maneh nang Pras Academy. Kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit dan kelainan pada rangka manusia.
Sebagai manusia biasa, kita tentu pernah mengalami sakit. Sakit ini bisa dialami oleh semua bagian tubuh, tak terkecuali pada rangka. Tulang-tulang yang menyusun rangka manusia ini juga bisa mengalami kelainan atau penyakit sama seperti bagian tubuh lainnya. Kelainan atau penyakit pada tulang ini bisa mengganggu fungsi kerja rangka atau mengganggu fungsi tubuh manusia secara keseluruhan. Rakitis. Rakitis adalah penyakit yang menyerang tulang akibat kekurangan vitamin D. Pada penyakit rakitis ini terjadi pelunakan tulang sehingga tulang tumbuh membengkok. Misalnya kaki berbentuk O atau X. Polio. Polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit polio bisa mengakibatkan kelumpuhan. Penderita polio kakinya lama-kelamaan akan mengecil. Tetapi tak usah khawatir, penyakit polio bisa dicegah. Caranya adalah dengan memberi vaksin polio saat anak masih balita. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang disebabkan pengeroposan dan penurunan kepadatan massa tulang. Kondisi ini lambat laun akan membuat tulang kehilangan kekuatannya sehingga menjadi lebih rapuh dan bahkan bisa patah. Osteoporosis ini terjadi akibat penuaan. Untuk mengurangi atau mencegahnya, kamu harus banyak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium selagi muda, seperti susu, sari kedelai, telur, hati, tahu, sayuran hijau seperti bayam, beragam ikan laut, dan banyak lagi makanan lainnya. Kelainan pada tulang manusia bisa diakibatkan oleh dua faktor, yaitu karena kecelakaan dan sikap tubuh yang tidak tepat saat beraktivitas. Penyakit dan kelainan tulang karena faktor kecelakaan antara lain fraktura atau patah tulang, fisura atau retak, dan kalus, yaitu gelembung pada bekas patahan tulang. Sikap tubuh yang tidak baik atau tidak tepat saat beraktivitas bisa menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Misalnya posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan memegang ponsel, bahkan posisi tidur bisa menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Kelainan pada tulang belakang yaitu lordosis, tulang belakang terlalu membengkok ke depan. Kifosis, tulang belakang yang membengkok ke belakang. Skoliosis, tulang belakang terlalu miring ke kiri atau ke kanan. Itulah beberapa penyakit dan kelainan yang menyerang rangka manusia. Semoga bisa menambah pengetahuan kamu. Terima kasih anak-anakku semuanya. Tadi video tentang apa? Tentang kelainan tulang. Kelainan dan penyakit pada tulang. Kelainan dan penyakit pada tulang. TBC tulang, kanker tulang, Polio. rakitis, Iya, barakallahu fikum. osteoporosis, Ada yang tahu apa saja tadi tentang kelainan-kelainan pada tulang? Lordosis, skoliosis, kifosis. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Untuk itu anak-anakku, Ustadz punya tugas untuk kalian. LKPD yang Ustadz sudah bagi kemarin, LKPD 1 tentang kelainan dan cara mencegahnya. Kelainan pada tulang dan cara mencegahnya. Yang kedua fisura, yang ketiga osteoporosis. Iya, Mas ini baik. Barakallahu fikum. Faros. Fraktura. Iya, dua. Fisura, Iya. tiga osteoporosis. Baik, barakallahu fikum. Nah, kalau sudah selesai kita lanjutkan LKPD kedua. LKPD kedua. Ya, kalian sudah siapkan praksisinya ya. LKPD kedua tentang membuat model kelainan pada tulang belakang. Ya, kita cukupkan 3 model kelainan pada tulang belakang. Baik, tentang langkah-langkah membuat model kelainan pada tulang bisa disaksikan, coba perhatikan dan semak video yang Ustadz. Siap. Video kali ini
Nah, sudah jadi teman-teman bentuk kelainan tulang pertama yaitu kelainan tulang lordosis. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Oke, kita lanjut ke kelainan tulang yang nomor 2 yaitu skoliosis. Jadi skoliosis ini adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok seperti membentuk huruf S. Di sini aku membuat bentuk kakinya dulu ya teman-teman. Kemudian setelah itu baru bentuk badannya. Nah, kita buat bentuk badannya jadi seperti ini teman-teman, seperti membentuk. Baik, sudah cukup ya. Sudah selesai semuanya ya. Sudah. Ya, coba minta tolong ditunjukkan dan dijelaskan. Sebelumnya minta tolong lagi supaya bisa terlihat wajah gantengnya. Videonya dibuka terlebih dahulu sambil menunjukkan hasil karyanya ya. Baik. Silakan, siapa yang terlebih dahulu menunjukkan hasilnya? Silakan. Kifosis, kelainan pada tulang yang terlalu membungkuk ke belakang. Ya, urut dari situ Mas Hanif. Itu apa namanya Mas Hanif? Skoliosis, kelainan tulang yang bengkok ke kanan atau ke kiri. Kalau bikum. Lanjutnya Mas. Lordosis, kelainan tulang yang terlalu bengkok ke depan. Oke, satu lagi Mas. Kifosis, kelainan tulang yang terlalu bengkok ke belakang. Kalau bikum. Baik, info. Terima kasih semuanya. Baik, sudah paham untuk kelainan tulang. Coba ini ada bacaan ya, supaya kita bisa menjaga dari tulang kita. Coba Ustadz minta tolong dibacakan Naufal. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Baik. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya, duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat. Kebiasaan menelpon dengan menjepit telinga. Telepon di antara kuping dan bahu. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk. Sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk menjaga terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada sekali dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh, siku menempel pada tubuh dan menangkap membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat.
Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekadar mengubah posisi. Jika diperlukan, melakukan gerakan penanggalan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memilih punggung. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembapan otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Terima kasih. Ya, ada waktu 10 menit. Silakan tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Mas Payat, paragraf 1. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Itu di awal atau di akhir paragraf? Di awal. Di awal. Silakan yang kedua, Mas Naufal. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Baik, terima kasih. Wajahnya tidak kelihatan. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Iya, di awal atau di akhir paragraf, Mas? Di awal. Iya. Baik, paragraf keempat. Siapa tadi yang saya tunjuk? Paragraf keempat. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Iya, barakallahu fikum. Di awal atau di akhir, Aizi? Di awal. Di awal. Baik. Selanjutnya paragraf kelima. Tadi giliran siapa? Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Terima kasih, barakallahu fikum, Faros. Paragraf kelima, letak ide pokoknya di awal atau di akhir paragraf? Di awal. Di awal, Masya Allah. Pentingnya lagi, yakni meja dan kursi yang tepat pula. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Itu tadi ya, sikap duduk yang baik. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya. Pelajaran kita kali ini tentang apa tadi? Kelainan tulang. Cara mencegahnya. Zaini, 1. Fraktura. Fraktura. Apa itu fraktura? Patah tulang. Ya, cara mencegahnya bagaimana? Melakukan aktivitas dengan benar. Melakukan aktivitas dengan benar. Contohnya bersepeda ya. Tidak perlu ngebut-ngebut ya. Kemudian lebih berhati-hati ketika lalu lintas itu ramai, padat ya. Supaya lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Baik, yang kedua visura. Barakallahu fikum. Apa visura? Ani? Retak tulang. Retak tulang. Baik. Bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi retak tulang? Ya, bagaimana? Sama seperti tadi. Berhati-hati, betul ya? Sama seperti tadi ya? Iya, barakallahu fikum dalam beraktivitas. Yang ketiga apa ini? Yang ketiga? Osteoporosis.
Osteoporosis. Osteoporosis. Mencegahnya. Ayat. Konsumsi makanan yang berkalsium. Mengkonsumsi makanan yang berkalsium. Selain itu, zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh ketika untuk menjaga kesehatan tulang. Selain kalsium, apalagi? Vitamin D. Vitamin D. Kemudian apalagi? Contoh makanannya apa? Bayam. Bayam. Ikan. Bayam. Tahu, tempe. Minumannya, contoh minumannya apa? Telur, susu. Telur, susu. Barakallahu fikum. Coba Ustadz geser gambarnya. Ini kelainan tulang ya. Kalau tadi sakit, sekarang kelainan pada tulang. 4, 5, 6. Penjelasannya Mas Adi. 4. Lordosis. 5. Skoliosis. 6. kifosis. Iya, dengan penjelasannya Mas Hanif. Lordosis, kelainan tulang yang membungkuk ke depan. Skoliosis, kelainan tulang yang Samping atau miring ke kanan atau ke kiri. Kifosis, kelainan tulang yang terjadi karena duduk terlalu bungkuk. Baik, barakallahu fikum. Demikian anak-anakku pelajaran kita kali ini. Ya, kamu bisa ambil pelajaran apa tadi tentang pelajaran kita tentang Kelainan tulang. kelainan pada tulang, berbagai macam kelainan pada tulang. Bagaimana cara mencegahnya? Lakukan aktivitas Duduk yang tegak. Lakukan aktivitas dengan benar, contohnya aktivitas duduk, aktivitas tidur, ya. Kemudian aktivitas yang lain ketika bersepeda, ketika berjalan, dan seluruh aktivitas kita. Kemudian apalagi? Supaya supaya terhindar dari sakit atau terjadi kelainan pada tulang kita, Melakukan aktivitas dengan benar. Selainnya itu, Duduk tegak. selain itu, Banyak mengonsumsi vitamin D. banyak mengkonsumsi vitamin D. Kemudian Mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium. mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Kemudian Sudah. baik, terima kasih. Jadi untuk menjaga kesehatan tulang kita, ya, selain beraktivitas dengan baik, duduk, ketika jangan terlalu lama, ketika lama duduk, ada waktu, ada kalanya kita istirahat, kemudian sambil berdiri terlebih dahulu. Juga ketika tidur dalam posisi yang baik. Juga selainnya itu, supaya kita mengkonsumsi makanan yang sehat bagi tulang, seperti mengandung kalsium, mengandung zat besi, mengandung vitamin D. Ya, selain makanan, jadi sinar matahari pagi itu juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tulang kita. Baik anak-anakku semuanya, rahimakumullah, ya, pelajaran kita telah usai. Nanti setelah ini, ya karena waktunya sudah selesai, kita minta untuk mengerjakan link dari evaluasi pembelajaran kita kali ini. Ya, ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Ya, akhiri dengan doa. Salah satu pimpin doa, supaya kita tolong pimpin doa.
Subhanakallahumma Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.